Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, semoga kalian sehat dan masih semangat untuk belajar di hari ini. Amin. Nah, selanjutnya untuk mulai pembelajaran ini kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan siapa yang memimpin doanya? Ya, silakan. Mbak Tudung siap. Baca doa dalam hati mulai. Selesai. Besalam para ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya siapa yang tidak hadir? Gimana? Mari kita absen dulu ya, Ibu absen dulu. Abdul Haris Maulana, Ataya, Dede Firmansyah, Faisal, Fajar Kusnadi, Intan Mutia Sri Hartini, Jihan Ayu Wandira, Kaisa Aprilia Maulida, Istiana, Lutfi Abdurrahman, Multopa, Maharani Putri, Mesa Nadia Putri, Muhammad Aldiansyah, Muhammad Alvin, Muhammad Ramji, Muhammad Rifki, Muhammad Abdul Muhi, Muhammad Akbar, Muhammad Repan, Nana Sutisna, Rahma Hadi Setianingsih, Raju Liana Putra, Sapa Febriani, Teddy Irawan, Pitaloka, Wina Amelia Putri hadir. Nah, yang tidak hadir berarti ada 4 orang ya. Nah, selanjutnya gimana kalian semalam belajar di rumah? Mempersiapkan diri untuk hari ini, yaitu pertemuan hari ini, yaitu pelajaran PPK. Apa yang minggu kemarin yang kita pelajari itu apa? Masih ingat gak? Siapa yang masih ingat? Oh, siapa? Apa aja? Keragaman gender. Nah, keragaman gender. Keragaman gender yang ada berapa poin itu yang minggu kemarin kita belajar? 3. 1. Pengertian gender, kesetaraan gender, membangun kesadaran gender. Ya, itu yang dipelajari kita minggu kemarin. Selanjutnya, kalian apa? Kita, Ibu mau nanya, atau kalian masih hafalkah lagu dari Sabang sampai Merauke? Siapa yang mau memimpin atau memandu? Kita nyanyi bersama-sama dulu. So, Pitaloka, ya, maju ke depan. Maju, pimpin teman-temannya. Abah-abahnya 1, 2, 3 aja, Bapak. Berdiri semua. Sampai Merauke bergerak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu
ujung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, makasih. Silakan duduk kembali. Ya, berarti kalian masih hafal ya. Kita itu harus sering menghafal dan harus tahu lagu-lagu kebangsaan kita ini. Selanjutnya, sebelum ke materi, Ibu mau menanyakan dulu apa yang dimaksud dengan suku bangsa. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan suku bangsa? Ya, silakan. Identifikasi dirinya dengan sesama berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dengan merujuk ciri khas seperti budaya, bangsa, agama, dan perilaku. Nah, itu apa? Itu yang disebut. Siapa lagi? Ada lagi? Mau jawab? Iya, so. Apa yang disebut suku bangsa? Suku bangsa adalah golongan manusia yang mengidentifikasikan dirinya dengan sesama berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dengan merajuk ciri khas seperti budaya, bangsa, agama, dan perilaku. Nah, itu yang disebut suku bangsa. Kalian berarti sudah mengetahui ya, sudah paham, sudah tahu. Atau suku bangsa. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua. Ada berapakah suku bangsa yang ada di Indonesia? Ya, nanti kelompoknya itu dulu apa berapa? 1.340. Ya, terus yang lain? Ada lagi? 15 terus. Ya, terus siapa lagi? Berapa? Suku yang ada di Indonesia ada berapa? Nah, itu. Nah, kalian ada yang 1.340, ada yang 15, ada yang 23 itu kan. Sekarang coba kita perhatikan dulu ya materi keragaman suku yang Indonesia. Silakan kalian simak, yang Ibu akan memutarkan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dunia dan semesta ini. Ini adalah rekaman suku bangsa. Ya, saya sudah tahu. Jadi sama saja karena suku adalah negara yang sama saja. Jadi itu bisa menjadi beragama sosial. Dengan beragama sosial, bangsa, sama, itu budaya, bahasa, dan adat. Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Yang merupakan persatuan dengan masyarakat yang maju. Maksudnya kesatuan, maksudnya adalah memiliki banyak pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, tapi semuanya tetap kesatuan di seluruh Indonesia. Kemudian, sebelum itu, ini adalah memiliki banyak suku bangsa. Jadi, macam-macam. Setiap pulau memiliki suku bangsa yang berbeda. Oke, apa sih yang menjadi ciri khas dari setiap suku bangsa? Biasanya setiap suku bangsa itu memiliki perbedaan dan sama ciri fisiknya atau dari bahasanya. Ada pakaian adat, kegiatan tradisional, ataupun dari rumah adat atau daerah. Oke, sekarang kita diskusi sebagai topik tentang provinsi Jawa Barat di mana tempat kita tinggal. Ya, nama adalah dari suku bangsanya. Sementara di provinsi Jawa Barat adalah suku Sunda. Adapun orang Jawa, orang yang berasal dari suku Batak, Minang yang ada di Jawa Barat itu adalah para pendatang yang berasal dari provinsi lain, kemudian masuk ke organisasi dan tinggal di Jawa Barat.
Alat musiknya adalah angklung. Instrumennya angklung. Oh, meningkatkan bahasa Indonesia pada ya, sejak instrumennya apa? Ya, adalah sejak panggil rumah adat. Ini adalah wadah kemudian yaitu beberapa keragaman yang ada di suku Indonesia dulu yang tadi, yang pertama, terus yang keduanya itu suku Jawa Barat. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu, provinsi kita itu apa? Jawa Barat. Nah, berarti kita ada di provinsi Jawa Barat, berarti kita harus tahu, ya, harus mengetahui apa-apa saja suku yang ada di Jawa Barat. Silakan diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Cari tahu dulu dari sumber. Silakan dari buka buku paketnya atau sumber yang lainnya dan Ibu itu lihat dari bahan ajar yang sekarang atau dari buku paket, cari informasi suku-suku yang ada di Jawa Barat. Gimana? Ada ketemu? Hasil diskusi kalian sama teman kalian gimana? Ada suku yang ada di Jawa Barat. Siapa yang sudah? Kelompok mana? Ya, silakan. Bagilen, Bandung, Sunda, Betawi, Cirebon, Banten. Nah, berarti itu ada berapa? Baru ketemu kelompok satu berapa? 6 suku Yang ada di Jawa Barat. Suku apa saja barusan? Siapa? Baca lagi. Suku apa? Semua jawab yang tahu suku yang ada di Jawa Barat loh. Bagelen, Terus? Baduy, Sunda, Betawi, Cirebon, Banten. Nah, itu suku yang pertama itu suku apa? Suku Bagelen. Kalian itu di daerah mana? Terus? Terus yang kedua? Baduy. Itu di daerah Baduy adanya di Banten. Yang ketiga? suku Sunda. Suku Sunda di mana? Jawa Barat. Di Batu di mana? Nah, itu kita ambil itu suku Sunda ada di Kabupaten Sukabumi. Kita sebagai masyarakat di Kabupaten Sukabumi berarti kita masuknya ke suku apa? Suku Sunda. Suku Sunda, ya betul. Nah, jadi kalian tahu, jadi kita itu adanya di suku Sunda. Selanjutnya, tadi ada 6 suku yang ada di Jawa Barat. Itu salah satunya suku Sunda dan kita semua itu ada berasal dari suku Sunda. Di suku Sunda ada beberapa persoalan.
Nah sekarang kita itu di suku Sunda itu udah gimana, hampir punah, bahasa Sunda jarang dipakai ya. Terus seni-seninya atau itu masuk ke budaya itu jadi hampir punah karena penerusnya juga jarang yang menyukai atau jarang yang berminat. Nah tapi sekarang kita harus memajukannya lagi atau membangunkan lagi keragaman suku Sunda kita ini. Itu ada beberapa persoalan. Yang satu itu apa persoalannya? Persoalan alam, Ya, alam, sosial, dan budaya. Ya, itu apa persoalannya itu ada alam, sosial, dan budaya. Ya, yang terjadi saat ini yaitu turut menjadi penyebab semakin melemahnya eksistensi suku Sunda, yaitu padahal dulu itu suku Sunda itu dikenal sebagai sebutan untuk wilayah Indonesia Barat waktu itu ya begitu. Oleh karena itu, Ibu berharap melalui pembelajaran kali ini setidaknya kalian itu dapat melahirkan paling tidak kepedulian terhadap bahasa dan budaya Sunda. Sebab kesadaran sebagai orang Sunda itu tidaknya harus dimulai itu dari tiap-tiap individu ya, orang-orang Sunda. Jadi berarti harus dari diri kita sendiri yang memulai atau yang mengembangkannya gitu. Itu dari suku Sunda. Selanjutnya sekarang kalian udah menemukan di suku Sunda. Sekarang mengerjakan LKPD ya yang Ibu kasih kepada kalian. Kerjakan dengan kelompok. Harus aktif semua kelompok. Silahkan isi sesuai yang tadi itu materi ada di buku, di bahan ajar, ada di video. Kalian tinggal menjelaskan lagi atau mengisi poin-poin yang ada di LKPD. Silakan yang sudah presentasikan ke depan. Ada tuh dari teman kalian dari kelompok 1 sudah kalian perhatikan dan nanti kalian tanggapi apa hasil dari kelompok 1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan hasil diskusi dengan teman-teman. Provinsi dan suku Sumbangnya. 1. Papua, Asmat, Ansus, Biak, Dani, Ikut. Papua Barat, Arfak, Ambel, Abur, Waren, Maluku Utara, Ternate, Bacan, Gade, Paku, Moga, Idole, Bulu. Maluku. Ternate, Bacan, Gade, Paku, Moga, Idole. Nusa Tenggara Timur, Manggarai, Belu, Rote, Dawan, Manae, Elong. Nusa Tenggara Barat, Sasak, Sumbawa, Bajo. Bali, Aga. Sulawesi Utara, Minahasa, Sengit, Tionghoa, Mongondo. Gorontalo, Bugis, Kolahi, Jawa, Makassar. Sulawesi Tengah, Kaili, Bugis, Toraja, Mandar, Makassar. Sulawesi Tenggara, Kolambi, Buton, Bajan. Sulawesi Barat, Mandar, Toraja, Jawa, Makassar, Bugis. Sulawesi Selatan, Jawa, Makassar, Toraja, Bugis. Kalimantan Utara, Balungan, Dayak, Kutai, Banjar, Mulu. Kalimantan Timur, Kutai, Abai, Tabol, Terusu, Hidung. Kalimantan Selatan, Banjar, Bugis, Dayak, Maayan, Baki. Kalimantan Barat, Dayak, Melayu, Tionghoa, Madura. Jawa Timur, Jawa, Samin, Tengger, Osing, Madura, Bawean. Jawa Tengah, Jawa, Malayan, Maju, Surabaya, Dusun.
Yogyakarta, Jawa, Sunda, Sasak, Minangkabau, Jawa Barat, Sunda, Cirebon, Betawi, Baduy, Banten, Tangerang, DKI Jakarta, Betawi, Banten, Baduy, Lampung, Masema, Pepaduan, Sebati, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu hasil dari kerja kelompok 1. Silakan, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi hasil kerja kelompok yang barusan? Sok tanggapi. Gimana yang barusan disampaikan oleh teman kalian? Ya? Apa yang menjadi ciri khas Sunda? Oh, itu ya, berarti yang tadi siapa yang tahu? Ya, Bu. Ya. Jawab dulu, tadi gimana? Menjunjung tinggi sopan santun, periang, ramah, tamah, murah senyum, lemah lembut, menghormati orang tua. Nah, itu mah ciri khas dari bangsa Sunda. Jadi ciri khas bangsa Sunda itu, kita itu sebagai orang yang harus lemah lembut, sopan santun, murah senyum, itu ciri khas orang Sunda ya. Nah, dari kita seperti di rumah kita harus menghargai orang tua, menghormati orang tua. Kalau di sekolah berarti harus menghargai atau menghormati guru. Terus kakak kelas, itu kita adalah orang Sunda, jadi harus ramah, tamah, sopan, santun ya. Itu ciri-ciri khas orang Sunda. Nah, selanjutnya yang tadi udah, berarti kita yang dibahas kali ini itu tentang suku Sunda ya, yaitu di permasalahannya itu suku Sunda. Jadi kita itu ada di Kabupaten Sukabumi, yaitu sukunya itu suku Sunda. Nah, hasil kerja kalian barusan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, alhamdulillah barusan hasilnya itu hampir sama ya, jawabannya hampir sama. Seperti kalian itu udah paham, udah mengerti tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia atau yang ada di Jawa Barat ya. Nah, selanjutnya itu yang di LKPD, itu nama provinsi, nama suku, dan menyebutkan atau masyarakat adat, suku dan masyarakat adatnya itu yang ada di LKPD. Nah, kalau tadi yang nomor 1 itu Papua apa? Papua itu ada apa suku dan masyarakat adatnya? Ansus, Asmat, Biak, Dani, Empur. Nah, itu yang ada di Papua. Jadi apa? Itu Maluku apa saja suku dan masyarakat adatnya? Nah, itu yang di Maluku Utara. Ternate, Gacan, Gane, Pagut, Tidore, Nah, itu ya. Jadi ada beberapa provinsi dan ada beberapa suku ya. Jadi itu kalian harus paham, harus hafal ada berapa suku yang ada di Indonesia, di Jawa Barat, dan kita sebagai suku Sunda harus tahu. Nah, sekarang kita hari kali tahu sekarang suku kita itu apa, suku yang ada di Kabupaten Sukabumi, yaitu suku Sunda. Oh, ada pertanyaan nggak? Silakan, ada pertanyaan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kalian sekarang udah tahu ya masalah suku-suku yang ada di Indonesia, udah paham? Nah, yaitu kesimpulannya, yaitu setiap suku bangsa itu memiliki
kebudayaan yang menjadi identitas serta jati diri bangsa. Ya. Maka dari itu penting bagi kita untuk mempersatukan budaya tersebut. Nah, perkembangan zaman sekarang itu telah menjadi penyambung terbesar dalam kebertahanan atau kemunduran sebuah kebudayaan suatu suku bangsa. Jadi harus kita sendiri Jadi harus kita sendiri yang menjaga dan melestarikan. Apalagi kita harus menjaga dan melestarikan suku bangsa yang ada di kita. Ya. Selanjutnya ada yang kurang paham atau bisa tidak mengerti? Apa semua sudah mengerti? Iya, nanti baca lagi di rumah dan materi yang selanjutnya atau materi yang minggu depan itu tentang keragaman budaya. Nah, jadi keragaman budaya itu nanti di minggu depan. Nah, sekarang alhamdulillah pelajaran tentang suku bangsa telah kita pelajari atau telah kita cari informasi atau menggali informasi dari berbagai sumber dari pakai modul ajar atau pakai terus apalagi itu buku pelajaran ya, terus cari lagi di rumah. Jangan belajar itu jangan di sekolah saja, di rumah punya HP kalian ya, punya HP pakai untuk belajar ya. Jadi jangan main game terus. Jadi kalian cari informasi di Google juga banyak ya, di HP banyak ya. Jadi jangan waktu belajarnya di sekolah saja, datang ke rumah udah ditinggalkan pelajaran, buka lagi paginya lagi atau waktunya seperti pelajaran PPKN, hari waktu PPKN baru dibuka lagi. Jadi malamnya sebelum tidur kalian itu harus buka-buka dulu materi apa buat besok. Jadi kalian baca-baca dulu supaya di sekolah nanti kalian tinggal melanjutkan dengan teman dan guru di sekolah. Jadi kalian sudah paham ya. Nah, untuk pelajaran PPKN atau pendidikan Pancasila hari ini cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang untuk mengakhiri pelajaran ini kalian tadi di awal membaca doa dan diakhiri dengan membaca doa. Silakan baca doa bersama-sama. Berduduk siap. Baca doa dalam hati mulai. Selesai. Salam pada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.